Membahasnya dengan Komjen Purnawirawan Susno 2J Kabaris-Krim Polri tahun 2008 hingga 2009. Selamat petang Pak Susno. Selamat petang Mbak Ilona, selamat petang para pemirsa sekalian. Ya, Pak Susno, dari kasus ini polisi mengatakan tidak ada unsur perampokan. Nah, kalau mengarah pada kasus pembunuhan, dari analisis Pak Susno, apa yang membuat bocah berusia 9 tahun ini jadi korban? Baik, pertama kita ucapkan turut berduka cita kepada keluarga atas meninggalnya sang anak ya. Yang kedua tentang peristiwa ini. Peristiwa ini saya sudah sependapat dengan pihak Polres, ini 95% lah sudah pasti pembunuhan gitu ya. Mengapa? Barang-barang di tempat rumah korban tidak ada yang hilang. Nah, untuk sekarang adalah analisa berikut adalah apa motifnya gitu. Nah, motifnya mungkin belum bisa diketahui, tetapi kita sudah bisa membuat dengan keterangan-keterangan saksi untuk mengungkap siapa pelakunya gitu. Dengan ketahuan siapa pelakunya, maka motivasi pembunuhan akan terungkap ya. Walaupun ini perbuatan kriminal ini kecil sekali terkait dengan peristiwa untuk pencurian gitu. Nah, tinggal nanti mengapa anak-anak di bawah umur dibunuh gitu ya. Nah, ini apakah motifnya motif politik? Kalau motif politik ya pasti bukan kepada yang bersangkutan, pasti orang tua. Atau motif balas dendam atau motif apalah. Nah, itu nomor 2 kita kesampingkan dulu, tapi yang penting kita mencari pelaku. Pelaku bisa diungkap dengan alat-alat bukti yang ada. Apa alat bukti yang ada? Alat bukti yang terdapat pada tubuh korban, yaitu berupa keterangan ahli nantinya dengan cara memintakan visum luar dan visum dalam. Dari visum luar itu kan sudah terungkap bahwa banyak bekas-bekas itu penganiayaan, ada luka dan sebagainya. Nah, ini berarti jelas ada orang lain yang terlibat gitu. Nah, kemudian adakah CCTV di lokasi gitu. Nah, di samping ada CCTV di lokasi, kemudian nanti dari pihak orang tua dan sebagainya, adakah keterangan-keterangan yang didapat yang mengarah kepada siapa pelaku atau apa motivasi perbuatan ini. Dan juga dari saksi-saksi tetangga, itu merupakan keterangan yang bagus ya. Nah, jadi dari saksi baik yang melihat atau mendengar, kemudian dari pihak orang tua, kemudian adakah petunjuk-petunjuk elektronik yang berupa HP, yang menerima WhatsApp, yang menerima SMS, atau yang menerima telepon dari pihak tertentu yang mencurigakan, yang mengarah kepada keluarganya ya, baik bapaknya atau ibunya, atau pembantu yang menerima pemberitahuan yang mencurigakan yang kemudian diikuti dengan peristiwa ini. Nah, itu adalah petunjuk-petunjuk yang bisa diperdalam oleh pihak kepolisian untuk mengungkap siapa pelaku daripada peristiwa ini. Dan kita berharap peristiwa ini harus bisa diungkap oleh Polri gitu ya. Jadi kalau tidak diungkap, ini dampaknya selain kepada keluarga korban, kepada masyarakat ya, kepada orang tua yang lain gitu. Mereka merasa takut, merasa was-was, meninggalkan rumah dan sebagainya, meninggalkan anak gitu. Kalau terjadi peristiwa yang serupa, maka harus diungkap tuntas gitu ya. Pak Susno, seperti yang Anda sebutkan sebelumnya, kita tahu dari hasil visum sementara ini ditemukan korban dengan penuh luka, tidak cuma satu tapi juga beberapa bagian. Jadi dari hasil visum ini apa yang mungkin Pak Susno bisa simpulkan? Saya menyimpulkan bahwa itu ada semacam dendam ya. Dendam karena kalau misalnya hanya ingin membunuh saja tidak perlu terlalu banyak melukai, mencederai daripada korban ya. Dan apalah gitu dilakukan kok terhadap anak-anak. Ini berarti dendam yang sedemikian besar kepada pihak keluarganya. Kalau anak itu kita tidak tahu gitu. Namun patut juga diungkap tentang pribadi, tentang daripada si anak itu, kepada siapa dia berteman, kepada siapa dia berhubungan gitu. Tapi apapun ini harus diungkap tuntas gitu. Jadi kalau memang ada dugaan pembunuhan dilakukan karena motif dendam, maka pelakunya kira-kira apakah orang luar rumah, bukan keluarga, atau bisa saja orang terdekat? Bisa jadi ya. Bisa, itu segala kemungkinan ada, yaitu orang luar bisa dan orang terdekat bisa.
Nah, untuk mengetahui itu tentunya Polri harus mengungkap background daripada keluarga, background orang tuanya bagaimana, background ibunya bagaimana, background saudara-saudaranya, termasuk daripada pembantunya dan sebagainya. Itu harus diungkap semua. Mm-mm. Jadi kita baru bisa menyimpulkan, bisa saja ini misalnya orang terdekat gitu, latar belakangnya ya dendam apa atau sakit hati apa untuk apa. Tapi tidak boleh langsung diungkapkan, wah ini orang terdekat, jangan. Karena Polri wajib menyidik dengan mengumpulkan alat bukti itulah yang akan menyimpulkan pada suatu kesimpulan demikian. Mhm. Mungkin bisa saja korban sendiri di rumah atau bisa jadi juga misalnya ada orang lain di rumah, artinya bisa menyasar orang yang dalam rumah tersebut ya Pak Susno? Bisa, tapi kalau untuk salah sasaran itu kemungkinan kecil gitu ya. Karena kalau salah sasaran, karena orang yang niatnya ingin mencederai atau ingin membunuh, dia harus paham betul siapa sasaran itu gitu. Nah, paham dari wajah, nama, identitas. Jadi kalau untuk salah sasaran kemungkinan kecil gitu. Saya yakin bahwa sasarannya memang keluarga ini gitu, si anak ini yang harus dicederai. Nah, tetapi Iya. mengapa dicederai? Mungkin ada sesuatu masalah dengan keluarganya gitu. Mhm. Pak Susno, rumahnya kan cukup besar begitu kan, banyak barang-barang, letaknya juga mungkin luas, tapi ini pelaku bisa mendapatkan korban. Bagaimana kita bisa membaca ini? Apakah memang dugaannya pelaku tahu benar denah lokasi rumah, tahu benar bagaimana kondisi rumah begitu? Ya, karena ini kita tepis kemungkinan untuk kejahatan pencurian ya, karena tidak ada benda yang hilang ya. Kalau itu pencurian berarti kepergok langsung membunuh, tetapi ini kan tidak ada benda yang hilang mungkin. Ya. Nah, ini sasarannya memang ingin mencederai si anak atau keluarga yang lain. Nah, tentunya untuk perbuatan seperti ini si pelaku tidak langsung ujuk-ujuk dengan tiba-tiba masuk langsung berbuat. Pasti dia sudah mengintai, sudah mengamati daripada rumah itu, sudah mengamati sasaran siapa. Kalau tidak ketemu yang ini, dia harus hafal betul. Pasti sudah dipantau sekian hari sebelum peristiwa begitu. Itulah makanya perlu tadi disampaikan mungkin jejak digital gitu. Pak Susno, kira-kira kalau misalnya dilihat dari karakter luka tertentu, bisa nggak sih menunjukkan dalam mengungkapkan kasus pembunuhan? Kalau dari luka hanya bisa mengungkap misalnya bahwa peristiwa ini adalah pembunuhan, kecelakaan atau apa, tetapi tidak akan mengarah kepada siapa pelakunya. Karena untuk dari luka itu tidak menjejak, tidak menimbulkan, tidak ada identitas daripada pelaku, tetapi juga bisa digunakan sebagai alat untuk menjembati ke alat bukti yang lain. Jadi lukanya itu, oh ini pisau, oh ini begini, maka dihubungkan dengan alat bukti yang lain, misalnya alat bukti elektronik berupa CCTV, berupa jejak di HP, ataupun alat bukti lain yang diberikan keterangan saksi, maka akan memperkuat siapa terduga sebagai pelakunya. Terakhir Pak Suno, ini kan kakak korban jadi orang pertama yang menemukan korban. Jadi apakah dalam kasus ini diperlukan pendampingan psikis termasuk perlindungan saksi? Semua orang-orang yang di bawah umur yang dimintai keterangan, walaupun keterangan dia tidak bernilai sebagai saksi, sebagai orang dewasa, pada saat diperiksa itu sebaiknya dan wajib didampingi oleh seorang ahli kejiwaan gitu, supaya dia memberi keterangan yang bagus, yang baik dan tidak trauma gitu. Baik, terima kasih Pak Susno telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat petang Pak Susno. Selamat petang, salam semuanya.